Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Andriansyah dari D4 Komputerisasi Akuntansi Politeknik TDC Bandung. Di sini saya mendapatkan proyek dari sistem basis data. Itu proyek untuk UAS ya. Dan proyek ini kita diharuskan membuat database di CMD MySQL. Nah, langsung saja kita membuatnya ya, teman-teman. Di sini sebelum kita masuk ke database ini, kita diharuskan menghidupkan kontrol panel yang ini ya, MySQL sama FileZilla. Kalau kita sudah menghidupkan ini, berarti kita sudah bisa memasuki sistem database. Nah, jika kita sudah mengaktifkannya, kita langsung akan dihadapkan untuk layar kosong dan kita harus mengisi ini dulu ya, kayak cd titik ini juga diisi, ini juga diisi ya teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini kalau nanti kita sudah mengenter. Nah, langsung saja kita akan membuat database. Di sini saya akan membuat contoh database penyewaan. Ayo mari kita buat database penyewaan. Nah, ketika sudah muncul query OK seperti ini, berarti kita sudah membuat database penyewaan ini. Nah, lalu setelah kita membuat database penyewaan ini, kita akan menggunakan database penyewaan ini. Kita ketik use penyewaan, titik koma, enter. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti kita sudah bisa menggunakan database penyewaan ini. Nah, langkah selanjutnya kita harus menentukan tabel seperti apa yang akan kita buat. Di sini saya mempunyai ide, yaitu untuk membuat tabel studio musik. Jadi seperti kayak penyewaan alat-alat musik di studio musik seperti itu. Lanjut aja ya, kita langsung membuatnya. Dikarenakan studio musik, jadi saya menyingkatnya jadi ST musik aja. Nah, jika seperti ini, kita bisa memasukkan isi-isi tabel dari yang akan kita buat, seperti ID, nama, ya, dan sebagainya. Kita akan membuat, yang pertama kita akan membuat ID terlebih dahulu. Mengapa kita menggunakan ID alat INT? INT itu seperti halnya kita hanya bisa menggunakan huruf-huruf angka saja, jadi nggak bisa dengan yang lain. Nah, setelah kita membuat ID, kita harus
memikirkan apa yang akan ada di dalam tabel-tabel tersebut. Kenapa saya menulis not no auto insert primary key? Nah, ini itu untuk membuat si ID ini tuh jadi primary key-nya. Mengapa si ID ini saya jadikan primary key? Karena ID ini tuh ID istimewa kalau menurut saya ya. Di sini saya akan menggunakan nama penyewa. Untuk varchar ini sendiri itu seperti dimana kita bisa menggabungkan angka dan huruf ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan membuat nomor telepon penyewa. Setelah nomor telepon, saya akan membuat nama alat yang dipinjam. Setelah nama alat, saya mungkin akan menambahkan harga. Sebelum harga, sepertinya lama waktu sewa sepertinya ya. Nah, di sini saya akan menambahkan jaminan. Jaminan apa yang akan mereka berikan saat mereka meminjamkan alat musik. Nah, jika sudah merasa cukup, kita bisa enter tanpa menggunakan koma. Nah, di sini kita menggunakan maaf, sepertinya saya kepencet. Kita menggunakan tutup kurung lalu titik koma enter. Di sini mungkin ada sedikit kesalahan. Kita bisa lihat dari sini, dari nomor telepon varchar juga. Setelah saya periksa, saya sepertinya salah menggunakan di not no ini, dan juga di waktu sewa saya tidak menggunakan seperti varchar atau enter dan lain-lainnya. Oleh karena itu saya akan membuatnya lagi. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin capek atau mengetik kembali, kita bisa menggunakan arah yang di sebelah kanan bawah
arah atas sama arah bawah ya teman-teman, biar kita bisa yang kita tulis di atas ini bisa kita salin ke bawah. Dikira sudah cukup, kita enter dan kita lakukan seperti tadi. Kita coba kembali ya teman-teman, dan seperti yang kita lihat, sepertinya saya sudah bisa membuat tabel untuk studio musik ini ya, tabel studio musik. Nah, di sini saya ingin melihat tabel yang sudah saya buat dengan cara kita select from ya, select, terus kita kasih bintang from, dan tuliskan nama tabel yang kita buat. Nah, seperti ini, terus titik koma enter. Oh maaf ya, sepertinya belum muncul. Oh ya, maaf sebelumnya, kalau select from ini, kalau kita sudah mengisi tabel-tabel yang kita buat ini. Nah, jika tabel yang belum kita buat, kita bisa menggunakan di sini dash, lalu nama tabel yang kita buat ya teman-teman. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti tabel yang kita buat sudah berhasil teman-teman. Nah, jikalau kita merasa kurang nih dari tabel ini nih, kita bisa kok menambahkan tabel yang baru ke tabel yang sudah kita buat ini, dengan cara kita bisa nge-alter add. Kita bisa mengalter add ya. Contoh nih, saya mau menambahkan tabel harga. Di sini kan nggak ada nih, ya nggak ada kan. Nah, kita bisa membuatnya dengan alter add. Mari langsung kita coba saja ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung tulis alter, alter tabel, lalu nama tabel kita, terus add, lalu harga, terus in. Karena harga itu saya ingin menentukannya dengan hanya angka saja ya teman-teman. Tulis berapa angka maksimal yang kita bisa tulis, lalu tutup kurung, titik 2 enter. Nah, jikalau sudah seperti ini, berarti yang sudah kita lakukan itu sudah benar ya, sudah bisa tercantum atau ada gitu. Langsung saja kita cek ya. Nah, bisa kita lihat sendiri dari tabel atas ini cuman memiliki 6 tabel. Setelah kita mengalter add, menambah menjadi 7. Jadi 7 kan. Nah, jikalau kita nih gimana ya, kebanyakan merasa ada yang ini juga, saya tuh kurang berguna gitu. Contoh nih, jaminan, apa sih kenapa harus ada jaminan gitu, sedangkan ada nomor telepon dan nomor penyewa. Kita juga bisa sih menghapus
jaminan ini gitu dengan cara mengalter drop. Langsung saja kita lakukan, kita contohkan. Langsung ditulis alter spasi tabel yang kita buat. Nah, di sini kita tulis drop. Nah, yang ditulis sesudah drop ini adalah yang ingin kita hapus adalah jaminan ya. Kita tulis jaminan di sini. Titik koma, enter. Nah, jika sudah seperti ini berarti yang kita lakukan sudah berhasil ya. Mari kita coba cek. Nah, sekarang di tabel ini sudah tidak ada yang namanya jaminan ya, soalnya kita sudah mengalter drop. Jadi menghapus satu tabel yang kita ingin hapus. Nah, terus langkah selanjutnya kita harus mengisi nih isi tabel dari yang ada di atas ini. Langsung saja kita bisa mengisinya dengan cara kita ketik insert into stmusik. Langsung klik enter. Nah, di sini kita bisa mengetik values, lalu buka kurung, kutip. Nah, ketika kita mau menambahkan, kita harus menyesuaikan dengan yang tabel yang akan kita dahului ya. Yang pertama kita lihat di sini ada ID alat, nama penyewa, nomor telepon, nama alat, waktu sewa, dan harga. Berarti kita harus sesuai ya. Jadi kita jangan ngacak gitu. Mengisinya tuh harus berurutan sama tabel yang kita buat. Nah, langsung saja ya teman-teman. Setelah kita menentukan ID alatnya, kita lakukan kutip, koma kutip, lalu melanjutkannya lagi ya. Kita lakukan ini sampai harga. Dan barang yang dipinjamnya contoh gitar listrik ya. Lalu kita mengisi waktu sewanya, contoh tulis ini 1 hari. Nah, untuk harga saya sudah menentukan untuk semua alat musik yang dipinjam 1 harinya dihargai dengan 30.000. Dikarenakan di sini dia Rizky meminjamnya dengan waktu 1 hari, berarti kita mengisinya dengan 30.000. Nah, jika sudah seperti ini, kita kutip, tutup kurung, lalu titik koma. Nah, di enter deh. Nah, jika query oke, sudah ada tulisan query oke seperti ini, berarti yang kita tulis itu, yang kita ketik, yang kita masukin ke sini itu berarti berhasil gitu masuknya. Nah, langsung aja kita cek ya dengan cara select bintang from, lalu masukkan nama tabel kita. Nah, jadi deh. Ini untuk ID alatnya sudah saya buatkan primary key. Ini nama penyewanya seperti yang ada di atas, nomor teleponnya, nama alat, waktu sewa, dan harganya. Nah, selanjutnya kita harus terus mengisi dan terus memasukkan ID, nama, nomor telepon, alat, dan waktu sewa sesuai yang kita tentukan. Nah, kalau kalian tidak mau ribet nih, biar ingin cepat,
jangan lupa kita menggunakan tombol arah yang ada di pojok bawah kanan ya. Terus kita langsung bisa mengeditnya dari sini. Nah, kita terus membuat seperti ini ya, menginsert into sampai tujuan saya sih 10 hingga 11 lah.
Nah, sesekali kita juga bisa mengecek ya tabel kita sudah sejauh mana dengan cara select from bintang home dan tulis nama tabel kita. Nah, di sini saya baru membuat 6 ya. Mungkin saya akan bisa membuat 4 sampai 5 lagi.
Nah, kita cek lagi ya teman-teman, takutnya nanti ada yang salah. Nah, akhirnya kita lihat kita sudah membuat database penyewaan studio musik ya teman-teman. Saya sudah membuat cukup banyak ya teman-teman di sini. Dan ketika kita sudah membuat seperti ini, terus kita melihat seperti ada yang salah nih. Contohnya di sini kita bisa mengeditnya ya teman-teman, dengan cara update. Tapi dilihat di sini cukup rapi ya, cukup betul juga. Dan mungkin di sini kita lihat Rudy itu salah meminjam di nama alat, yaitu dia tuh salah meminjam drum. Dia tuh ingin meminjam keyboard, tapi dia salah, malahnya ditulis di sini jadi drum. Kita juga bisa membetulkannya dengan cara mengupdate. Nah, langsung saja kita langsung mencontohkannya. Kita ketik di sini update, terus musik, nah kita langsung tuliskan di sini dari drum menjadi keyboard. Nah, di sini kita bisa tuliskan where. Nah, di sini kita tuliskan ID alatnya Rudy ya teman-teman, itu ini. Bentar teman-teman, kayaknya saya salah di sini. 12 11 60 90 001. Kok kayak banyak ya teman-teman? 40. Oh enggak deh, salah saya. Seperti ini, lalu titik koma dan enter. Error ya teman-teman, kita bisa lihat sendiri di sini kita menemukan keeroran. Kita salah dalam kita baca. Nah ini nih teman-teman, ini salah nih, kita ulangi lagi ya.
Nah, di sini saya berhasil ya mengupdate, maksudnya mengupdate tabel yang saya buat. Kita lihat apakah berhasil. Nah, berhasil ya. Saya mengubah yang Iqbal tuh dari keyboard menjadi drum ya. Nah, berhasil kan dengan cara ini, teman-teman, yang benar ya. Update, set, seperti itu. Nah, jika merasa kita tuh ingin menghapus ataupun kita tuh salah mencantumkan di sini, kita juga bisa mendelete-nya kok. Dan caranya juga cukup mudah juga. Langsung kita praktekkan ya teman-teman. Di sini saya akan mendelete form. Sepertinya ada kesalahan ya. Di sini saya menulis delete ya, salah. Nah, ketika sudah berhasil, kita cek lagi tabelnya dan ya berhasil ya teman-teman. Di sini saya mencoba menghapus data Shiva yang ada di sini, dan di tabel yang baru sudah tidak ada Shiva lagi ya teman-teman. Lihat di sini, tabel yang di atas ini ada Shiva dan di sini sudah tidak ada Shiva lagi. Nah, gimana teman-teman buat videonya nih ya? Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.